Oh iya, saya nama tadi sudah disinggung, Heri Lumempo. Papa saya memang Manado, tapi mami saya Jawa Tengah. Saya lahir besar di Purworejo, Jawa Tengah. Ya, akhirnya bonus Tuhan kasih kepercayaan lagi. Anak yang jaraknya dengan nomor 3 itu 11 tahun lebih, ya 11 tahun setengah. Ya mungkin nantinya si kecil inilah yang akan memberi perhatian ke kami ketika kami tua nanti. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak gede-gede, saya sarankan punya satu lagi, ya, supaya yang kecil itu nanti temenin kita waktu kita tua. Ya, baik, itu saja. Kita akan membaca ayat pokok kita 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 3 ayat 13, demikian firman Tuhan. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sekali lagi, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca surat 1 Tesalonika, rata-rata akhir dari perikop, akhir dari pasal, itu pasti selalu menyinggung kedatangan Tuhan. Saudara boleh baca mulai pasal 1, pasal 2, pasal 3, sampai pasal yang terakhir, pasal yang kelima, itu semua menyinggung mengenai kedatangan Tuhan di akhir pasal atau akhir perikop. Artinya, surat 1 Tesalonika ini menaruh perhatian kepada yang namanya kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, Rasul Paulus perlu menyinggung tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena periode akhir zaman itu sudah dimulai waktu pencurahan Roh Kudus. Nabi Yoel pernah bernubuat bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku. Dan pada waktu mereka atau para rasul dan juga teman-temannya, kurang lebih 120 orang, murid-murid dari Tuhan Yesus, mereka menunggu, mereka bersekutu di kamar loteng Yerusalem, lalu kemudian Roh Kudus turun, lalu kemudian Petrus berkata kepada orang yang menuduh, "Woi, itu mabuk itu." Lalu Petrus berkata, "Tidak, mereka tidak mabuk. Inilah penggenapan nubuat Yoel." Jadi nubuat Yoel sudah digenapi waktu hari Pentakosta. Nubuat yang mana yang mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku. Bayangkan saudara, 2000 tahun yang lalu kurang lebih, itu sudah disebut hari-hari terakhir. Apalagi sekarang. Jadi kalau kurang lebih 2000 tahun yang lalu sudah disebut hari-hari terakhir dan disinggung di setiap pasal di surat 1 Tesalonika, apalagi sekarang. Jadi kalau pada waktu itu kita sebut sebagai awal dari akhir zaman, pembukaan dari akhir zaman, maka sekarang kita harus menyebutnya penghujung zaman. Ini sudah mendekati penutupan dari zaman. Di hadirat Tuhan, tapi Tuhan juga menikmati kita. Tuhan juga menikmati pujian kita. Dan persembahan tanah hati yang terbaik untuk diisi dengan firman, itu juga termasuk kenikmatan tersendiri bagi Tuhan yang kita persembahkan.